샛별 Baik, apa kabar Kania? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sebelumnya kita buka dulu ya pembelajaran kita pada sore hari ini, sore menjelang malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kania gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah bisa baik. Gimana kuliahnya? Pernah ada kesulitan dalam jadi kuliah? Jauh-jauh ini lancar-lancar aja Pak. Kalau sebelumnya apakah boleh kami tolong? Mungkin boleh kipasnya diarahkan sedikit. Oh iya Pak. Minta tolong ya? Ya, terima kasih. Baik, Tanya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang majas perbandingan dalam puisi. Minggu lalu kan kita sudah belajar majas perbandingan dalam cerita rakyat ya. Sekarang kita masuk ke materi majas perbandingan dalam puisi. Oke, sebelum masuk ke majas perbandingan, kita harus tahu dulu apa sih puisi, apa sih majas perbandingan itu, apa saja jenis-jenis majas perbandingan. Oke, mungkin Tania sudah lebih dulu tahu atau mungkin pernah dengar, mungkin Tania pernah buat. Apa sih pengertian puisi itu sendiri menurut Tania? Menurut pemahaman saya, puisi merupakan suatu karya sastra yang berisi kata-kata indah yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Baik. Oke, baik. Penjelasan yang sangat bagus ya dari Tania. Bapak ingin sedikit menambahkan dari puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, dipadatkan, dipersingkat, yang berarti maksud di dalam tidak diungkapkan secara langsung oleh penulis dan pengungkapannya diberi irama. Untuk itulah diperlukan penggunaan majas dalam menulis sebuah puisi, karena nilai keindahan unsur kepoetisan pada puisi berasal dari bahasa yang Majas. ya. Selanjutnya yaitu majas. Menurut Tania, majas dan gaya bahasa itu sama atau enggak? Sama atau berbeda? Kalau menurut saya kayaknya sama. Tapi saya sering mendengar kalau gaya bahasa sama majas itu sering kali disebut berbeda. Kalau menurut pemahaman saya itu sama sih kayaknya. Majas dan gaya bahasa memang sering dianggap sama atau sinonim ya. Tapi sebenarnya majas itu merupakan bagian dari gaya bahasa itu sendiri. Majas menjadi bagian dalam gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan baik secara lisan maupun tulisan dan dapat menimbulkan reaksi oleh para pendengar atau pembacanya yang berupa tanggapan. Tetapi dalam realitanya antara majas dan gaya bahasa menjadi sebuah pembahasan yang jarang disinggung ya, karena banyak yang menganggap gaya bahasa dan majas itu sama, jadi mereka lebih sering membahas salah satu saja, apakah itu tentang gaya bahasa atau itu tentang majasnya saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi inti kita, yaitu majas perbandingan. Apakah Kania pernah mendengar majas perbandingan? Pernah? Tapi lupa.
apakah kalian tahu apa aja sih majas perbandingan itu? Saya cuma tahu bagian-bagian dari majas perbandingan kayak metafora, personifikasi, ya itu aja sih saya ingatnya. Oh, bagus. Jadi itu merupakan bentuk atau contoh dari majas perbandingan. Jadi menurut di sini ada beberapa pengertian majas perbandingan dari para ahli, yaitu yang pertama menurut Harrigan pada bukunya tahun 2013 halaman 9, majas perbandingan adalah sebuah perumpamaan yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan sengaja dianggap sama dengan pemakaian kata yang bersifat eksplisit. Eksplisit di sini itu maksudnya pemakaian kata seperti dalam detik, bak, bagaimana, laksana, terus kata kerja ya, kata tugas gitu. Sedangkan menurut Nurjantoro, majas perbandingan adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui ciri-ciri kesamaan antara keduanya. Jadi di dalamnya ada pembanding dan ada pembanding. Menurut Nurjantoro sendiri, majas perbandingan itu dibedakan dalam 3 bentuk. Itu dilihat dari sifat kelangsungan pembandingan dari Nurjantoro, yaitu ada simile, metafora, dan personifikasi. Di sini simile menurut Nurjantoro yaitu sebuah majas yang mempergunakan kata-kata pembanding langsung atau eksplisit untuk membandingkan sesuatu yang dibandingkan dengan pembandingnya. Selanjutnya yaitu majas metafora menurut Nurjantoro juga. Metafora adalah bentuk pembandingan antara dua hal yang dapat berwujud benda, fisik, ide, sifat, atau perbuatan dengan benda, fisik, ide, sifat, atau perbuatan lain yang bersifat implisit. Implisit itu apa? Implisit itu hal-hal yang merupakan perumpamaan, tapi di sini dia tidak menggunakan kata tugas. Nah, tugas itu misalnya seperti bagaimana laksanakan, kebalikan dari majas simile. Selanjutnya yaitu majas personifikasi. Menurut Nurjantoro juga majas personifikasi merupakan bentuk majas yang memberi sifat-sifat benda mati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Di sini ada pendapat lain mengenai bentuk atau contoh majas perbandingan, yaitu dari Fitri Rahayu dalam buku Ajar Stilistika keluaran tahun 2016 halaman 89. Menurut Fitri Rahayu dalam buku ini, buku Ajar Stilistika, majas perbandingan dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama perumpamaan, ya, kalian bisa lihat perumpamaan. Perumpamaan adalah asal kata simile dalam bahasa Inggris. Kata simile dari bahasa Latin yang bermakna seperti. Perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Mirip-mirip lah ya ciri-ciri dari perumpamaan yang didefinisikan oleh Fitri dan majas perumpamaan yang didefinisikan oleh Nurjantoro. Itu selanjutnya majas metafora adalah perbandingan yang implisit, jadi tanpa kata seperti atau sebagai di antara dua hal yang berbeda. Selanjutnya yaitu personifikasi. Personifikasi ialah jenis majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusia kepada benda yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. Oke, selanjutnya yaitu depersonifikasi atau pembedaan adalah kebalikan dari gaya bahasa personifikasi. Personifikasi tadi meletakkan sifat insan kepada benda yang tidak. Nah, kalau depersonifikasi itu meletakkan sifat-sifat benda yang tidak bernyawa kepada insani atau manusia atau makhluk hidup.
Contohnya, andai kamu menjadi langit, maka aku menjadi tanah. Oke, jelas ya? Oke. Selanjutnya yaitu alegori. Alegori ini merupakan metafora sebenarnya yang diperluas dan berkesinambungan tempat dan wadah, objek-objek atau gagasan-gagasan yang diperlambangkan. Selanjutnya yaitu antitesis. Secara alamiah, antitesis berarti lawan yang tepat atau pertentangan. Kalau simile kan tadi perumpamaan. Kalau antitesis ini pertentangan. Contohnya yaitu dia bergembira ria atas kegagalanku dalam ujian itu. Selanjutnya yaitu pleonasme dan tautologi. Pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Yaitu misal, saya telah mencatat kejadian itu dengan tangan saya sendiri. Dia telah menebus sawah itu dengan uang umat sendiri. Selanjutnya yaitu tautologi, adalah kata-kata yang berlebihan pada dasarnya mengandung pengulangan dari sebuah kata yang lain. Contoh, kami tiba di rumah jam 4 subuh. Kegembiraanku menyenangkan hatiku. Selanjutnya yaitu perifrasis, adalah ungkapan yang panjang sebagai pengganti ungkapan yang lebih pendek. Ya, ungkapan yang panjang sebagai pengganti ungkapan yang Lebih pendek. Contoh, kemanapun ia pergi, besi tua bermerek Yamaha produksi tahun 1970 selalu menemaninya. Besi tua bermerek Yamaha produksi tahun 1970 ini maksudnya apa? Tua. Kendaraannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu antisipasi atau prolepsis. Dalam berbicara atau menulis, ada saatnya kita mempergunakan terlebih dahulu satu atau beberapa kata sebelum gagasan ataupun peristiwa yang sebenarnya terjadi. Gaya bahasa yang seperti itu disebut antisipasi atau prolepsis. Contoh, kami sangat bergembira minggu depan kami memperoleh hadiah dari Bapak Bupati. Contoh lain, mobil yang malam itu ditabrak oleh truk pasir dan jatuh ke jurang. Oke, sampai sini paham ya? Oke, paham. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas. Oke. Baik. Karena mungkin sudah mulai malam ya ini, sudah maghrib juga. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai sini saja. Apabila mungkin Kania masih ada yang bingung, mungkin bisa Kania langsung bertanya aja di WA group ya, atau mungkin Kania bisa cek pribadi Bapak. Oke. Apakah Kania sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, baik. Kita tutup ya pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu sampai di bisnis matematis perbandingan, atau untuk matematis perbandingan menurut para ahli. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi matematis perbandingan dalam novel. Itu minggu depan ya. Oke, kalau dipersiapkan mungkin kayaknya bisa search dulu di Google mungkin, supaya kita enak belajarnya, kayaknya juga cepat masuk, cepat tanggap. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini, lebih dari kurangnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.